karena rohani kita mungkin lama nggak istirahat. Jadi mohon semuanya jangan pulang. Baiklah, kita masuk di acara yang pertama. Wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda bahrun nada mujliyus sada mubidul ida min kulli ghawin wa ghadiri ba'idul mada ma dhalla abdun bihi iqtada مزيل الردى للحق داء وآمري وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, hadirin, Bapak, Ibu, jamaah, pecinta baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua bisa bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka mengingat, merayakan hari Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan juga doa dari kita semua, semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di pagi hari yang penuh berkah ini untuk merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita semua juga dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan juga anak-anak kita yang tadi telah digunting rambutnya, ya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang soleh dan solehah.
anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya, membanggakan agama dan negaranya, dan diberikan semua kesehatan dan umur panjang, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga umatnya yang mengikuti ajarannya, menghidupkan sunnahnya dan menjalankan syariatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua tahu tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari maulidnya Nabi. Maulidnya manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin bagi sekalian alam, sebagai teladan bagi sekalian umat, sebagai contoh model yang diperintahkan agar kita semua mengikutinya, mulai dari kehidupan kita di dunia ini sampai nanti kalau kita meninggal di hari kiamat, insya Allah juga kita ikut bersama beliau. Nah, oleh karena itu hari lahir ini beda dengan hari lahir yang lainnya. Hari lahir ini tidak sama dengan kelahiran-kelahiran yang lainnya. Karena di hari kelahiran ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, telah mengatur sebelum dari beliau Nabi dilahirkan sampai dalam kandungan ibunya, sampai dengan dilahirkan. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, banyak irhasat yang terjadi, hal-hal yang luar biasa yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan. Ya, di antaranya tadi dibaca dalam kitab Maulid Barzanji, dikatakan wa utiyat ummuhu fil manami, ya, bahwa ibunya Nabi setiap malam didatangi oleh para nabi secara bergantian. Datang Nabi Adam, datang Nabi Nuh, datang Nabi Ibrahim, datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, datang Nabi Ismail, datang nabi-nabi yang lain. Secara bergantian didatangi dalam mimpinya, kemudian dikatakan wa idza wada'tihi sammihi Muhammadan. Jadi katakan innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau wahai Aminah telah mengandung penghulu alam ini, pimpinan alam ini, dan manusia yang terbaik. Maka kalau kamu melahirkan dia, namakan dia dengan nama Muhammad, ya, dengan nama Muhammad. Kira-kira ada nggak ibu-ibu, bu, ibu-ibu, bu,
Ada nggak ibu-ibu yang waktu mau melahirkan anaknya, waktu ngandung anaknya, didatangi sama para nabi? Mimpi nabi nggak, Bu? Ada mimpi Nabi Adam, mimpi Nabi Nuh gitu? Nabi Ibrahim? Nggak ada ya? Mimpi apa kalau gitu? Mimpi artis. Ya. Kalau ibunya Nabi Siti Aminah didatangi para nabi setiap malam. Dibilang, wahai Aminah, yang kamu kandung ini adalah nabi terakhir, yang kamu kandung ini manusia paling mulia, yang kamu kandung ini pemimpin seluruh alam. Kalau kamu lahirkan dia, kasih dia nama Nabi Muhammad. Ya. Oleh karena itu, ini kelahiran tidak sama dengan kelahiran yang lain. Hari Maulid ini tidak sama dengan hari Maulid yang lain. Makanya kenapa ini bisa terjadi? Ya, tadi sudah kita bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dari nasab keturunan baginda Nabi itu, dipilih orang-orangnya yang tidak pernah mereka berbuat kesyirikan, tidak pernah mereka berbuat zina. Orang-orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibilang dalam Maulid, nasabun apa? Tahsibul ula bi'ula. Sampai dibilang, terus habis nasabun tahsibul ula bi'ulahu. Terus setelah itu bait berikutnya dibilang dijauhkan oleh Allah dari sifah, dari penyakit-penyakit zina. Ya, jadi ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, ayahnya, kakeknya terus sampai Adnan, tadi disebutkan nasabnya. Semua itu ibu bapak, kakek nenek, dari Nabi Muhammad sampai dengan Adnan, Adnan sampai dengan Ismail, Ismail sampai Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, tidak pernah ada yang menyekutukan Allah. Tidak pernah ada yang berbuat syirik. Tidak ada yang kafir. Bahkan dijaga, tidak ada yang berzina. Ya? Tidak ada yang berzina. Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan, ketika ayahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, dilahirkan dari ibunya, yaitu Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, dan bapaknya Abdul Muttalib. Ketika dilahirkan itu Abdullah, maka cahaya yang Allah titipkan dalam sulbi Abdul Muttalib, ketika nikah sama istrinya Fatimah, pindah ngandung itu Fatimah, pindah cahaya itu ke Fatimah. Kemudian lahirlah Abdullah, pindah cahaya itu ke Abdullah. Ya. Sampai sudah dewasa, disebutkan dalam riwayat, ketika Abdullah itu jalan, lewat di rumah satu wanita, cantik, kaya raya, bangsawan,
nasab yang mulia. Hanya wanita ini dia setiap kali melihat bapaknya Nabi Abdullah, itu terlihat cahaya di wajahnya. Maka setiap kali Abdullah lewat depan rumahnya, digodain sama perempuan ini. Ya, diajak masuk ke rumahnya. Diajak masuk ke dalam kamarnya. Tapi ditolak sama Abdullah, ayahnya Nabi. Nanti lewat lagi depan rumahnya perempuan itu, digodain lagi, diajak masuk, dirayu. Ditolak lagi, berkali-kali. Ya. Sampai akhirnya ayahnya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, menikah dengan Siti Aminah. Menikah dengan Siti Aminah. Lantas menikah, pindahlah cahaya itu dari Abdullah ke kandungan Siti Aminah. Maka ketika cahaya itu pindah, Abdullah pergi lewat di depan rumah perempuan yang biasa rayu dia itu, tidak lagi dirayu, enggak dipanggil, enggak lagi digodain. Ditanya sama perempuan itu kemarin-kemarin kenapa digodain, kenapa dirayu, sekarang kok enggak? Perempuan itu bilang, waktu saya rayu kamu, waktu saya godain kamu, saya lihat ada cahaya yang bersinar di wajah dan tubuh kamu. Maka karena itu saya ingin cahaya itu pindah kepada saya. Tapi sekarang kamu sudah menikah, cahaya itu sudah hilang dari kamu, hilang, tidak lagi terlihat. Ya. Oleh karena itu, ini kelahiran, ini hari Maulid, bukan seperti Maulid manusia biasa. Ketika terjadi Maulidnya Nabi, padam api yang disembah oleh orang Majusi selama ribuan tahun. Ketika Maulidnya Nabi, patung-patung yang disembah di sekitar Ka'bah jatuh, roboh. Ketika Maulidnya Nabi, dikatakan dalam banyak kitab Maulid, wulida makhtunan, Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Keluar dari perut ibunya, bayi ini seperti anak-anak yang tadi kita potong rambutnya, yang baru dilahirkan itu, keluar dalam keadaan sudah disunat. Sama enggak sama anak-anak yang lain? Hah? Nah, ini anak-anak ini mungkin belum pada disunat juga ini, udah gede. Tapi baginda Nabi begitu lahir sudah disunat. Makhtunan, makhulan, memakai sifat mata. Maktu as-surrah, terpotong tali pusarnya dari perut ibunya. Putus sudah ketika keluar dari perut ibunya. Ya. Tidak ada manusia yang dilahirkan sesempurna itu. Tidak ada manusia yang dilahirkan seindah itu. Makanya dibilang oleh salah seorang sahabatnya, Hasan bin Thabit, ada juga yang mengatakan ini, yang bilang adalah pamannya Abu Thalib. Dibilang wa ahsanu minka lam taragattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah darimu tidak pernah terlihat oleh mataku,
yang lebih cakep darimu tidak pernah dilahirkan oleh perempuan. Engkau dilahirkan wahai Rasulullah dalam keadaan bebas dari semua cacat. Kita kalau lahir keluar dari perut ibu kita dengan bawa kotoran. Benar nggak? Bawa kotoran, darah, air ketuban, ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu waktu ngelahirin yang nggak kuat ngedennya, ya, yang nggak kuat ngeden, sehingga disuruh sama bidannya ngeden bu, ngeden. Ini si ibu ngeden, akhirnya keluar semua kotorannya. Ada nggak yang begitu? Ya, keluar semua kotorannya itu, tak penuh dengan kotoran bayinya itu. Tapi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau dilahirkan nggak ada darah bersih, nggak ada air ketuban, nggak ada kotoran. Lahir dalam keadaan sudah bersih, kemudian begitu jatuh ke tanah, ya, ditangkap sama Asy-Syaffa. Syaffa itu ibunya Abdurrahman bin Auf. Begitu ditangkap, ya namanya Syaffa, ditangkap dalam keadaan Nabi sujud. Dalam keadaan Nabi sujud. Kemudian dibalikin. Ketika dibalikin, tangannya menunjuk, telunjuknya seperti ini, sambil matanya melihat ke langit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira ada nggak yang dilahirkan dalam keadaan begitu? Ya, ibu-ibu, bu, pernah ngelahirin anaknya begitu? Sujud, nggak ada darahnya, nunjuk ke langit. Nggak pernah ya? Kalau ada, mau dikasih hadiah ini. Dikasih bendera-bendera duit itu. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hari lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hari yang paling utama buat kita, hari yang paling afdol buat kita. Itu hari lahirnya Nabi. Ya. Karena sebab hari lahirnya Nabi, datangnya Nabi, bawa agama Islam sampai di kampung kita, kita semua dapat hidayah. Alhamdulillah. Ya, makanya dibilang wa qad atana khatamur risalah atau khatimur risalah bi kulli ma ja'u bihi min halah fa amma kullal khalqi bidalalah. Semua orang dapat hidayah, dapat petunjuk, masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Kemudian cahaya agama ini menyebar dari seluruh penjuru, barat ke timur, utara ke selatan, tanpa kita susah-susah, tanpa bayar apapun. Alhamdulillah, kita tahu Tuhan kita siapa. Kita tahu agama kita apa. Kita tahu bagaimana menyembahnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu wajar
Ya, bahkan sudah sepantasnya kalau umat ini setiap kali perayaan Maulid Nabi berbondong-bondong di mana-mana, di semua masjid, semua kampung merayakan dengan gembira. Ya. Karena hari lahirnya beliau, maka kita semua bisa ada di tempat ini, di masjid yang mulia ini, di saat ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua agar kita muliakan Nabi ini, agar kita muliakan hari kelahirannya, kedatangannya. Allah bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian manusia, min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Berat buatnya apa yang menimpa kalian. Apa maksudnya itu? Berat buatnya apa yang menimpa kalian. Apa yang terjadi sama kita? Musibah yang kita dapatkan, musibah yang menimpa kita, kesulitan hidup yang menimpa kita, berat buat Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Susah, berat buat Nabi apa yang terjadi sama kita. Kalau ada di antara kita yang hidupnya susah, ya, yang musibahnya banyak, musibahnya besar, itu jangan kira tidak dirasakan sama Nabi. Allah bilang azizun alaihi ma'anittum. Berat buat dia apa yang kalian alami. Bahkan dalam hadis dibilang bahwa semua amal kita akan dibawa, diperlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Nabi tahu apa yang kita alami. Nabi memeriksa, Nabi melihat apa yang terjadi sama kita, musibah apa yang kita dapatkan, cobaan apa yang kita dapatkan. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Begitu perhatian kepada kalian, ya, perhatian kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang yang beriman, Nabi itu sangat sayang, ya, Nabi itu sangat lembut. Sehingga setiap waktu kita diingat oleh beliau. Kalau kita belajar bagaimana kasihnya Nabi SAW kepada kita, kalau kita baca riwayat-riwayat bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada kita, maka kita akan tahu setiap waktu kita diingat sama Nabi, setiap malam kita didoakan oleh Nabi SAW. Ya, di satu malam atau satu hari, Nabi senang dengan istrinya Siti Aisyah. Lantas karena senang itu, Nabi doakan Siti Aisyah di hadapannya Siti Aisyah. Nabi bilang, Allahumma ghfir li Aisyah,
Ya Allah, ampunilah Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang belum dilakukan yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang disembunyikan atau yang terlihat, ya, yang sengaja atau yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dosanya. Siti Aisyah mendengar doa Nabi itu senang, gembira. Terlihat itu di wajahnya karena dia senyum-senyum, ketawa-ketawa kecil dengan doanya Nabi itu. Lantas Nabi melihat itu, Nabi bilang kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, asururti, kamu senang?" Siti Aisyah bilang, "Bagaimana saya tidak senang? Doanya begitu lengkap agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah semuanya, yang sudah saya lakukan maupun yang belum saya lakukan, yang saya sembunyikan maupun yang terlihat, yang saya sengaja ataupun yang tidak sengaja, diampuni semua oleh Allah." Dan kata Siti Aisyah, yang mendoakan saya itu siapa? Ya, yang mendoakan saya itu siapa? Maka Nabi bilang kepada Siti Aisyah mendengar jawaban itu, Nabi katakan, "Wahai Aisyah, hakadza da'wati li ummati kullalailah." Malam. Ya. Setiap malam kita didoain. Mungkin orang tua kita juga enggak setiap malam doain kita. Anak-anak kita mungkin enggak setiap malam doain kita. Mereka doain kita, tapi apakah setiap malam? Mungkin saudara-saudara kita, adik kakak kita enggak setiap malam doain kita. Tapi baginda Nabi SAW yang bangun tahajud setiap malam sampai kakinya bengkak, itu mendoakan kita, tidak melupakan kita. Alhamdulillah. Ya, makanya kita harus bersyukur, kita harus gembira dan bersyukur kepada Allah karena dijadikan kita semua sebagai umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, seperti yang tadi dibacakan dalam Al-Quran oleh qari kita, diceritakan kisah kelahiran Siti Maryam. Siti Maryam, siapa Siti Maryam? Siti Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa. Nah, jadi ibunya Nabi Isa ini punya orang tua namanya Imran, Maryam binti Imran. Tadi dibacakan ayatnya itu. Imran ini punya istri. Imran dan istrinya ini bilang, kalau nanti kita dikasih rezeki oleh Allah berupa anak keturunan, kita akan wakafkan anak kita itu untuk ngurus masjid. Masjid lah kalau kita bilang. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya. Kita akan jadikan anak kita itu khusus untuk ngurus masjid. Maka mereka berdua bernazar, kalau anak saya dilahirkan berjanji, anak saya akan jadikan merbot, akan jadikan merbot. Maka begitu dilahirkan ternyata yang lahir adalah perempuan. Ya, tapi karena niat baiknya itu Allah terima doanya. Maka
lahir Siti Maryam, kemudian diasuh oleh Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian lahirlah Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi lahir keturunan yang baik itu dari niat baik orang tuanya. Ya, kita kalau punya anak, ya kita mau anak kita jadi anak soleh, anak yang baik, maka niatkan dengan niat yang baik. Kalau saya melahirkan anak, insya Allah anak saya jadi orang soleh. Insya Allah anak saya jadi anak yang baik. Insya Allah anak saya jadi anak yang bermanfaat. Ya, maka usahakan, doakan anak kita. Dan niatkan yang baik buat anak-anak kita. Karena kata Nabi, doanya orang tua kepada anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ad-du'aul walid liwaladihi ka du'aun nabi li ummatihi. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, dan kampung ini mudah-mudahan dijadikan kampung yang berkah, disehatkan semua badan kita, diangkat penyakit-penyakit kita, diberkahi rizki kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berkatnya hari maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.